Bagaimana jika suatu hari dia kembali dan tak lagi mengenali pria yang kini berdiri di hadapannya? Bukan karena potongan rambutmu berbeda, atau karena wajahmu lebih tampan, atau karena gaya berpakaianmu berubah, tapi karena sosok dalam dirimu yang dulu sangat membutuhkannya, yang rela merendah, yang hancur karena kepergiannya, telah lenyap. Dia pergi dengan keyakinan bahwa kau akan tetap di sana, diam, menunggu, terjebak dalam luka yang sama. Ia pikir, bila suatu saat ia merasa bosan atau rindu, ia bisa kembali kapan saja dan menemukanmu masih berdiri di titik yang sama. Tapi pria itu sudah mati. Ini bukan kisah tentang balas dendam. Ini kisah tentang kelahiran kembali. Kau tidak berubah demi membuatnya terkesan. Kau berkembang karena luka memaksamu untuk memilih, tetap hancur atau bangkit menjadi sosok yang tak bisa ia jangkau lagi. Kau memilih untuk tumbuh, kau memilih diam, kau memilih untuk membiarkannya menyaksikan kebangkitanmu tanpa dirinya. Dan keputusan itulah yang mengubah segalanya. Dia takkan pernah lagi menemukanmu di tempat yang sama ia tinggalkan. Versi dirimu yang dulu, yang membiarkan dirinya dihina, yang meragukan harga dirinya sendiri, yang menanti jawaban yang tak pernah datang, telah hilang. Digantikan oleh pria yang tenang, dalam, dan fokus. Pria yang tak tergoyahkan secara emosional dan tak lagi membuka diri untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan kedamaiannya. Kau bukan sekadar berubah, kau tumbuh keluar dari versi dirimu yang dulu patah. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk berhenti menggenggam hal-hal yang sudah pergi dan mulai menguasai diri sendiri, bukan orang lain. Kau tidak sekadar melanjutkan hidup, kau melampaui segalanya. Dan psikologi gelap mengungkapkan satu kebenaran penting. Saat kau menjadi sosok yang tak lagi mudah dijangkau secara emosi, tak terduga dan tidak tersedia bagi siapapun, justru disitulah kau menjadi tak terlupakan. Bukan karena kau mengejarnya, tapi karena kau berubah menjadi pria yang tak bisa lagi ia raih. Jika kau sudah lelah ditemukan di tempat kau ditinggalkan, jika kau tak ingin hidup dalam bayang-bayang kepergiannya, dan jika kau siap bangkit menjadi versi dirimu yang tak bisa lagi ditinggalkan oleh siapapun, katakan dalam hatimu, dia takkan pernah menemukan aku di tempat yang sama lagi. Sekarang kita mulai. Pertama, pria yang ia tinggalkan telah tiada. Dia bukan hanya meninggalkan hubungan, dia meninggalkan versi dirimu yang tak ada lagi sekarang. Pria yang dulu bingung, terlalu terbuka secara emosi, terlalu banyak memberi, dan dianggap bisa ditinggal begitu saja, lalu kembali sewaktu-waktu. Pria itu sudah tidak ada. Dia pikir bisa menekan tombol jeda, menyimpanmu di rak, membekukan emosimu, lalu berkelana sesuka hatinya. Tapi saat dia sibuk mencari validasi di luar sana, kau memilih menghadapi bara luka dan membakar dirimu untuk menempa sosok baru dari nyala api itu. Kau tidak memilih mati rasa. Kau menatap luka itu dan menanggungnya. Kau tidak melompat ke pelarian berikutnya. Kau diam dalam kesunyian dan menemukan kejernihan. Itulah yang membedakanmu dari kebanyakan pria. Keberanian untuk menatap sosok lamamu, menghancurkannya, dan membangun ulang dari puing-puing. Bukan demi mendapatkan dia kembali, bukan demi membalas dendam, tapi karena dirimu yang lama bukan versi akhir, ia hanya titik awal. Filsafat Stoik berkata, kesulitan akan membuka tirai dan memperlihatkan kebenaran. Dan kebenaran itu sederhana. Kau terlalu mudah dijangkau, terlalu menggantungkan perasaan pada seseorang yang bahkan belum pantas menerima kesetiaan itu. Maka kau menelan luka itu, mengambil pelajarannya, dan memutus ikatan yang mengikatmu. Disitulah segalanya mulai berubah. Saat dia melangkah pergi, justru di saat itu pula kau melangkah masuk ke dalam kekuatanmu sendiri, ke dalam fokus barumu, ke titik awal kehidupanmu yang sebenarnya. Psikologi gelap menunjukkan apa yang kini mulai dia rasakan. Manusia hanya merindukan apa yang tak bisa lagi mereka sentuh. Kedekatan membunuh rasa ingin, tapi ketidakterdugaan, versi dirimu yang baru, membangkitkan sesuatu yang lebih dalam,
kebingungan, rasa ingin tahu, bahkan penyesalan. Karena kini, setiap kali dia memikirkanmu, yang terbayang bukan lagi pria yang dulu ia tinggalkan, melainkan pertanyaan, siapa kau sekarang? Apakah dia masih mengenalmu? Misteri itu adalah kekuatanmu, dan semuanya bermula saat dirimu yang lama menghilang. Kedua, kau bangkit bukan untuk diperhatikan, tapi untuk merdeka. Kebangkitanmu bukan pertunjukan, bukan ajang pamer, bukan tentang mengunggah kutipan menyindir atau membuatnya sadar apa yang ia sia-siakan. Itu hanyalah bentuk lain dari perbudakan emosi yang dikira perbaikan diri. Kau tidak bangkit untuk diperhatikan, kau bangkit untuk bebas. Bebas dari butuh perhatiannya, bebas dari haus validasi, bebas dari penjara batin yang ditinggalkannya seolah-olah harga dirimu bisa ditawar. Dia mengira langkahmu akan gaduh, bahwa kau akan memamerkannya, menjadikannya senjata. Tapi kekuatan sejati tak pernah berisik. Ia bekerja dalam diam. Kau tidak hadir untuk tepuk tangan, kau hadir untuk ketenangan batin. Setiap sesi olahraga, setiap pagi yang kau jalani lebih awal, pola pikir barumu, semua bukan untuk dia. Semua itu untuk pria yang kini menatap balik dari cermin. Pria yang akhirnya sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga dari sekadar keberadaan, bahwa kendali atas emosi jauh lebih menarik daripada unggahan balasan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan diri pada hasil. Kau melatih diri, membangun ulang, mendisiplinkan pikiran, bukan agar dia menyesal, tapi agar kau tak perlu lagi peduli apakah dia menyesal atau tidak. Perkembanganmu menjadi murni saat kau berhenti tampil dan mulai membersihkan. Membersihkan kebiasaan lama, ketergantungan emosional, pikiran yang berlebihan. Semuanya musnah saat kau berhenti bangkit demi dilihat. Dan psikologi gelap menegaskan kenyataan ini. Manusia mengejar apa yang tak mengejarnya. Saat kau berhenti mencari perhatian mereka, disitulah perhatian itu datang menghampiri. Dia merasakannya, bukan karena kau hadir di hadapannya, tapi justru karena ketidakhadiranmu. Dia mendengar sunyimu seperti panggilan, melihat perubahanmu dalam diam, dan itu mulai mengusik pikirannya. Karena dia mengira kau akan tumbuh untuk membuktikan sesuatu. Dia tak pernah menyangka kau akan tumbuh sejauh itu hingga kehilangan arah pembicaraan sepenuhnya. Ketiga, bangun ulang dirimu dengan disiplin, bukan emosi. Kebanyakan pria memulai proses bangkit dengan ledakan emosi, marah, sedih, ingin balas dendam. Mereka berlari ke tempat kebugaran, memburu kesuksesan, mencoba naik kelas hanya demi membuktikan sesuatu. Tapi emosi cepat padam. Ia membakar dengan panas, lalu meninggalkanmu kelelahan, tak konsisten, dan masih dihantui oleh bayangannya. Itulah mengapa kebangkitanmu bukan berbasis emosi, melainkan disiplin. Karena disiplin tak goyah, disiplin tak peduli bagaimana perasaanmu. Ia hadir tanpa banyak suara, membangun dirimu bata demi bata. Kau tidak melatih diri karena sedang marah. Kau melatih diri karena kini itulah siapa dirimu. Kau tidak bangun pagi, menulis jurnal, dan mengeksekusi rencana karena ingin diperhatikan. Kau melakukannya karena kau sudah muak menjadi lemah. Kekacauan kau ganti dengan keteraturan, dan keteraturan itulah yang menjadi fondasi yang tak bisa dia goyahkan, uji, apalagi kendalikan, karena kau tak lagi digerakkan oleh perasaan. Kau digerakkan oleh ketegasan. Filsafat Stoik bertumbuh dalam pola pikir seperti itu. Ia mengajarkan untuk tetap hadir, apapun yang terjadi di luar sana. Kau tak menunggu dorongan semangat. Kau bertindak berdasarkan prinsip. Dan prinsip itu sederhana. Tak ada perempuan, tak ada kehilangan, tak ada pengkhianatan yang pantas membuatmu hancur. Emosi hanyalah informasi. Tapi tindakanmu adalah pilihan. Disitulah perbedaanmu, dan itu adalah kekuatanmu. Inilah yang dibongkar oleh psikologi gelap. Saat seorang pria menjadi konsisten, diam-diam, tanpa basa-basi,
Dan dengan pola yang tegas, dia jadi sosok yang menakutkan karena dia tak bereaksi, tak membuktikan apa-apa, hanya terus naik. Dan tak ada yang bisa menebak apa bahan bakarnya. Dia mengira kau akan hancur, bahwa akan ada drama, pelampiasan. Tapi yang ia saksikan sekarang justru pria yang menghilang dalam rutinitas dan kembali dengan wajah yang tak lagi ia kenal. Disitulah penyesalan mulai muncul, bukan karena kau tampil mencolok, tapi karena kau menjadi kokoh. Kau bukan lagi pria yang bereaksi terhadap energinya. Kau terlalu fokus pada energimu sendiri. Keempat, tanpa akses tak ada kendali. Dia tak bisa mengendalikan apa yang tak bisa ia jangkau. Dan itu hukum pertama dalam merebut kembali kekuatanmu. Akses emosional adalah segalanya. Selama dia masih tahu cara memancing reaksimu, dia masih punya sebagian kendali atas benakmu. Lewat media sosial, teman bersama, atau pesan larut malam, kebanyakan pria membiarkan celah itu terbuka. Tapi tidak kau. Kau tutup pintu itu, menguncinya rapat, dan berjalan begitu jauh hingga dia bahkan tak tahu di mana pintu itu pernah berdiri. Kau tidak memilih diam untuk menghukumnya. Kau memilih diam untuk melindungi dirimu sendiri. Setiap kali namamu tak lagi muncul, setiap kali yang ia rasakan hanya absensimu, bukan perhatianmu, itulah saat kendali itu mulai lepas dari tangannya. Kau berhenti memberi energi, berhenti menjelaskan, berhenti merespons, dan dalam keheningan itu, dia kehilangan pegangan emosional yang bahkan tak ia sadari sedang ia genggam. Filsafat Stoik menuntut batas yang tegas. Ini bukan tentang dendam, bukan soal kebencian, tapi soal kejernihan. Kau melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kau harapkan. Dan kenyataannya jelas, siapapun yang sanggup meninggalkanmu saat kau berada di titik terendah, tak pantas memiliki akses saat kau berada di puncak tertinggimu. Kau telah melepaskan diri secara emosional, mental, dan batin. Kau tak lagi tersedia untuk dimanipulasi, dan justru ketiadaan itulah yang kini paling dia rasakan. Psikologi gelap membuktikan betapa kuatnya penarikan emosi. Saat seseorang yang dulunya memberi segalanya, tiba-tiba menjadi dingin, bukan karena benci, tapi karena menghargai dirinya, pihak lain mulai goyah. Karena ketidakpastian melahirkan obsesi. Dia tak tahu di mana posisi hatimu sekarang. Tak tahu apakah kau masih peduli. Energi darimu tak lagi ia rasakan. Itulah pergeseran kendali yang sesungguhnya. Kau tidak menyingkirkannya karena marah. Kau hanya menjadi begitu fokus, begitu tertutup, begitu tak tersentuh, hingga akhirnya ia sadar akan kenyataan yang menyakitkan. Dia tak lagi memiliki akses pada pria yang dulu bisa ia kendalikan. Dan kehilangan kendali itulah yang membuatnya mulai goyah. Bukan karena dia masih mencintaimu, tapi karena dia tak bisa menjangkaumu lagi. Tak ada yang lebih melukai ego selain digantikan oleh ketenangan. Kelima, dia akan mencoba terhubung kembali dengan versi yang sudah tiada. Ini selalu terjadi. Setelah sunyi, setelah pertumbuhan, setelah dia benar-benar merasa energimu hilang, dia mulai kembali mendekat, mungkin lewat pesan singkat, mungkin dengan nada nostalgia, atau bahkan tanpa kata-kata. Cukup dengan menyukai ceritamu, atau sekadar mengintip dari kejauhan. Tapi tujuannya jelas, dia ingin kembali terhubung, bukan dengan pria yang kau jadi sekarang, melainkan dengan sosok yang pernah ia tinggalkan. Pria yang dulu akan langsung membalas. Pria yang akan menghentikan segalanya demi diperhatikan olehnya lagi. Tapi pria itu telah kau kubur. Dia tak mengenalmu yang sekarang. Yang ia ingat hanyalah sosokmu saat ia masih bisa menarikmu dengan tali tak terlihat. Dan kini, dia mencoba menjangkau bayangan, kenyamanan, kendali, keunggulan emosional yang dulu ia miliki. Semuanya sudah hilang. Yang kini dia temui hanyalah jarak, ketenangan, dan pria yang tidak bergeming saat namanya muncul. Pria yang tak mengejar penutupan, tak meminta validasi,
tak mencari kesempatan kedua. Kau telah memindahkan alamat emosimu, dan dia tak punya yang baru. Filsafat Stoik adalah tentang tumbuh dari luka. Kau tak membeku menunggu seseorang kembali. Kau membiarkan pengalaman itu membentukmu, menjadikanmu pribadi baru, lebih kuat, lebih tegas, dengan batasan yang tinggi dan standar yang begitu tajam, hingga dirimu yang lama pun tak mungkin bertahan di hidupmu yang sekarang. Dan dari sudut pandang psikologi gelap, ini pukulan telak bagi dirinya, karena dia tak pernah menyangka akan terkunci di luar. Dia mengira kau akan terus bertahan, tapi kini, jalur yang dulu ia anggap pasti, sudah tak tersedia. Dan tak ada yang lebih membuat seseorang terobsesi daripada rasa akrab yang telah terhapus. Dia terus mencoba memutar lagu yang tak lagi ada di daftar hidupmu. Kau bukan sedang bersikap dingin, kau sedang terlahir kembali. Kau bukan mengabaikannya karena dendam, kau hanya tak lagi menjadi sosok yang ia kenal. Dan saat dia benar-benar sadar akan itu, barulah rasa sakit sebenarnya muncul. Bukan karena kehilanganmu, tapi karena tahu ia takkan pernah bisa memiliki dirimu kembali. Keenam, perkembanganmu harus cukup menyakitkan untuk disaksikan. Ada jenis perkembangan yang membuat orang bertepuk tangan, tapi ada juga yang membungkam mereka, yang begitu nyata, begitu fokus, dan begitu tak terbantahkan, hingga membuat mereka menunduk dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah aku buang? Itulah perkembangan yang sedang kau alami sekarang. Bukan permukaan, bukan pamer, tapi pertumbuhan yang sunyi, berkelanjutan, dan begitu tajam hingga membuatnya mempertanyakan segalanya. Karena berbeda antara sekadar melanjutkan hidup dan berkembang begitu jauh hingga keberadaanmu sendiri menjadi hal yang sulit ia tatap. Dia pikir kau akan pura-pura bangkit. Dia pikir kau akan tambal sedikit luka, tutupi dengan topeng kekuatan menata foto-foto yang dipoles, membuat unggahan sindiran pasif, mencoba menang dalam perpisahan. Tapi yang tidak ia perkirakan adalah sikapmu yang benar-benar lepas. Cara kau berhenti menoleh ke belakang. Cara sikap tubuhmu berubah. Energi yang dulu menggantung, kini netral. Yang dulu reaktif, kini matang. Yang dulu penuh emosi, kini tenang dan teguh. Perkembangan seperti itu terasa berbeda, karena bukan dibuat untuk ditonton. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Filsafat Stoik tak mengenal pamer. Semua terjadi di dalam. Ia adalah tentang memilih disiplin daripada tampilan. Tentang hadir setiap hari bukan demi sorotan, tapi demi ketepatan arah hidup. Saat kau membangun dirimu secara diam-diam, namun konsisten, kau menciptakan kontras antara siapa dirimu dulu dan siapa dirimu sekarang. Dan kontras itu memicu ketidaknyamanan, karena kini dia harus bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa aku kehilangan pria seperti itu? Psikologi gelap memperkuat semua ini. Orang tidak merindukan apa yang mereka tinggalkan. Mereka merindukan apa yang terus tumbuh tanpa mereka. Saat dia melihatmu berkembang, bukan berpura-pura, bukan bersandiwara, tapi benar-benar tumbuh. Dan dia sadar tak lagi punya akses pada dirimu yang sekarang. Muncullah kekacauan batin, penyesalan, penasaran, rasa sakit. Karena tak ada yang lebih menusuk hati daripada menyaksikan seseorang yang dulu bisa kau datangi kapanpun, kini telah menjadi seseorang yang bahkan kau sendiri tak yakin pantas untuk menjangkaunya. Perkembanganmu bukan balas dendam, tapi kekuatan. Bukan keras kepala, tapi tajam. Dan saat dia menyaksikan siapa dirimu sekarang, dan sadar bahwa dia bukan lagi pemicu, bukan lagi prioritas, bukan lagi sumber inspirasimu, itu akan sangat menyakitkan. Bukan karena kau ingin melukai, tapi karena kini kau menjalani hidup dengan cara yang membuat ketidakhadirannya tak lagi relevan. Ketujuh, berikan dia hadiah. Rasa kehilangan. Dia mengira kau akan hancur, terdiam di tempat, atau tetap mengitari bayangannya. Sebentuk ketergantungan emosional yang masih bisa ia manfaatkan. Yang tak pernah dia bayangkan adalah bahwa kau akan menghilang dan terus naik.
bahwa kau akan melangkah begitu jauh, begitu tak terjangkau, hingga satu-satunya yang tersisa untuknya hanyalah sunyi. Dan kesadaran pahit bahwa dia tak lagi termasuk dalam kisahmu. Itu bukan hukuman, itu adalah hadiah, rasa kehilangan. Kau tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak menyisakan celah. Seandainya dia ingin kembali, kau hanya memberinya satu hal, jarak dan ketinggian. Dan semakin tinggi kau naik, semakin dalam dia menyaksikannya dari posisi yang tak nyaman. Karena kini, dia melihat versi terbaik dari dirimu dan menyadari bahwa ia takkan pernah lagi menyentuhnya, memengaruhinya, atau mendekatinya. Rasa nyeri itu disebut FOMO, takut tertinggal. Dan lebih menyakitkan lagi ketika yang ia lewatkan adalah pria yang dulu sempat ia miliki. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam kehadiran, bukan dalam pertunjukan. Kau tak lagi hidup untuk masa lalu, tak lagi menanti pengakuan. Kau membangun segalanya dengan waktu dan aturanmu sendiri. Fokus semacam itu menghapus segala gangguan, menciptakan kehampaan di tempat energi lamamu dulu berada. Dan kehampaan itu sangat terasa, karena dulu dia adalah pusat dari perhatianmu. Sekarang, bahkan dalam pandanganmu pun dia tak lagi tampak. Psikologi gelap memperjelas segalanya. Manusia paling tertarik pada apa yang tak bisa mereka sentuh. Saat kau tetap terlihat, tapi tak lagi tersedia, hidupmu membaik, tapi energimu tertutup rapat, itu memicu kepanikan emosional. Dia mulai memantau profilmu, bertanya ke teman-teman, mencoba menyapa secara halus, tapi bukan karena dia ingin kembali. Dia hanya sadar, dia telah kehilangan akses pada sesuatu yang langka. Dan seperti biasa, yang tak bisa dimiliki, justru paling diinginkan. Tapi semua ini bukan kau lakukan untuk membuatnya cemburu. Kau melakukannya karena fokusmu sudah di tempat lain. Kau bukan pahit, kau sibuk. Dan dari sudut pandangnya, pria yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi pria yang tak bisa ia lupakan. Bukan karena kau mengejarnya, tapi karena kau sungguh-sungguh meninggalkannya. Kedelapan, dia tak bisa menemukanmu lagi, karena kau sudah tumbuh melampauinya. Dia akan mencoba mencari sosokmu, bukan secara fisik, tapi secara emosi, mental dan energi. Dia akan mencari jejak dari pria yang dulu mudah ia akses. Rasa akrab itu, kelembutan itu, kesetiaan yang dulu ia terima tanpa pernah benar-benar menghargainya. Tapi tak akan ia temukan, karena kau bukan hanya move on, kau tumbuh melampauinya. Dan saat kau benar-benar melampaui seseorang, tak ada lagi pintu untuk kembali. Hanya jarak, hanya diam, hanya pertumbuhan yang berbicara dengan sendirinya. Mungkin dia mencoba kembali pelan-pelan, lewat pesan, like, atau kenangan lama, tapi tak ada yang mengena. Karena pria yang dulu memperhatikan tiap remah itu sudah digantikan oleh sosok yang kini melihat semuanya sebagai taktik untuk mendapatkan kendali tanpa tanggung jawab. Dan kau tak lagi bermain di level itu. Kau sudah lulus dari permainan itu. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melangkah dengan lepas, bukan karena benci, tapi karena paham. Kau tak perlu menghukumnya. Kau hanya perlu terus bertumbuh. Dan pertumbuhan yang nyata menciptakan jarak, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara energi. Kau telah menaikkan standar, mempertajam fokus, membersihkan ruang hidupmu. Pria yang dulu ia tinggalkan, mudah diakses, bisa ditebak, bisa dijangkau, sudah berubah menjadi misteri. Dan psikologi gelap mengungkapkan kerusakan mental yang ditimbulkan karena kedekatan dulunya adalah kekuatannya. Jika dia tahu bagaimana kau akan merespons, dia masih bisa memainkan tali itu. Tapi sekarang kau tak bisa dibaca. Gerakanmu berbeda, energimu jauh. Dia tak lagi bisa merasakan kehadiranmu. Dan kehampaan itu, itulah yang memicu rasa ingin tahu, obsesi, penyesalan. Karena orang hanya mengejar apa yang berada di depan mereka. Dan kini, itulah posisimu.
dia tak akan menemukan dirimu yang lama di hidupmu yang baru. Bukan karena kau bersembunyi, tapi karena kau telah bertumbuh melampaui ruang tempat dia pernah berada. Kau tak mundur demi penutupan, kau tak merendah demi nostalgia, kau tidak tersesat, kau sedang naik, dan udara di atas sini, dia tak bisa lagi menghirupnya. Kesembilan, kau bukan balas dendam, kau adalah pembaruan. Dia pikir kebangkitanmu akan menjadi ajang pembuktian bahwa kau akan menghabiskan energimu untuk menunjukkan padanya apa yang ia lewatkan. Pamerkan semua pencapaian, berharap dia menyadarinya. Seperti kebanyakan pria lainnya, mengejar balas dendam yang menyamar sebagai pertumbuhan. Tapi itu bukan dirimu. Kau bukan balas dendam, kau adalah pembaruan. Karena perjalanan ini, sejak awal, bukan tentang dia. Ini tentang menghancurkan versi dirimu yang dulu membiarkan semua ketidakhormatan itu terjadi dan membuatnya menoleh. Kau bangkit bukan untuk membuatnya iri, tapi karena kau akhirnya melihat ke cermin dan menemukan sosok yang layak diperjuangkan. Seorang pria yang tak lagi memohon, tak lagi kompromi, dan tak lagi membiarkan ketidakhadiran seseorang menentukan arah hidupnya. Kau tak hanya mengubah kebiasaan, kau mengubah identitas, dan perubahan itulah yang membuatmu tak terhentikan. Karena kau tak lagi mencari penutupan, kau sendiri adalah penutupannya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa nilai sejati tidak berisik, ia terpancar dalam diam, tak tergoyahkan. Dan saat nilai itu berasal dari dalam, tak lagi bergantung pada perhatian atau pendapatnya, segalanya berubah. Gerakmu berubah, pikiranmu berubah, cara hidupmu berubah, dan perubahan itu membuatmu sulit ditebak. Bagi seseorang yang dulu merasa di atas, hal itu menakutkan. Dalam kacamata psikologi gelap, pembaruan diri tanpa penjelasan adalah perang mental. Dia mengira akan menemukan versi dirimu yang masih bisa ia baca, masih bisa ia pahami. Tapi yang dia lihat sekarang adalah pria yang bukan hanya berubah, tapi tak tersentuh. Bukan karena bermain-main, tapi karena kau sudah jauh melampaui bahasa emosional yang ia kenal. Dia tak tahu lagi bagaimana menjangkaumu, tak tahu cara bicara denganmu, tak tahu bagaimana caranya menjadi berarti lagi bagimu. Karena kau tak bicara pada masa lalu, kau sedang membangun masa depan. Dan jika kebetulan dia melihatnya, biarlah. Karena dari awal ini bukan tentang dia. Ini tentang dirimu yang selama ini tersembunyi, yang baru bangkit ketika kau berhenti menjadi sosok yang bisa dengan mudah ditinggalkan, dan menjadi sosok yang tak bisa ia samai lagi. Ke-10 saat dia kembali, kau sudah tiada. Dia akan kembali. Mungkin bukan dengan permintaan maaf utuh, mungkin bukan dengan kata-kata yang dulu sangat ingin kau dengar, tapi dia akan muncul. Sebuah pesan, kenangan, percakapan ringan, cukup lembut untuk terlihat biasa, tapi cukup cermat untuk menguji. Apakah pintunya masih terbuka? Dia kembali mencari kenyamanan, perhatian, pembuktian bahwa sebagian dirimu masih miliknya. Tapi saat dia datang, kau sudah tiada. Bukan secara fisik, tapi secara batin, secara spiritual sepenuhnya. Kau telah tumbuh begitu jauh, melampaui titik untuk kembali. Pintu emosional yang dulu pernah ia lewati, kini telah ditutup rapat. Bukan karena dendam, tapi karena harga diri. Karena apa yang kau bangun sejak kepergiannya bukan sekadar kemajuan, itu adalah kedamaian. Dan kedamaian tidak bernegosiasi. Ia tak meladeni bayangan. Ia tak terbuka kembali untuk seseorang yang dulu menutupnya tanpa pikir panjang. Filsafat Stoik tidak hanya mengajarkan cara bertahan, tapi juga kapan harus melepaskan. Kau tak membuka kembali luka lama demi nostalgia. Kau tak kembali ke medan perang setelah kau menangkan. Kau tak mengejar masa lalu saat masa depanmu sudah begitu jelas. Maka ketika akhirnya dia datang, ketika dia merasakan pergeseran dan menyadari apa yang telah ia tinggalkan, yang dia temukan hanyalah jarak dan ketenangan, dan pria yang tak lagi tinggal di tempat ia tinggalkan.
Dan inilah bagian paling tajam dari psikologi gelap. Bentuk penyesalan paling menyakitkan adalah yang berakhir dalam keheningan, bukan penolakan, bukan kemarahan, hanya ketiadaan. Karena sebenarnya yang dia inginkan bukanlah memiliki dirimu kembali, tapi keyakinan bahwa ia masih bisa melakukannya. Dan kini dia tahu, dia tak bisa. Kekuatan itu sudah hilang, ikatan itu terputus. Dan kau menjadi sesuatu yang paling ditakuti oleh mereka yang pernah menyia-nyiakan seseorang, sosok yang tak pernah kembali. Kau bukan menghilang, kau bertumbuh. Kau bukan jadi dingin, kau menjadi jelas. Dan saat dia akhirnya menyadari siapa dirimu sekarang, satu-satunya versi yang masih bisa dia jangkau hanyalah kenangan. Karena pria yang kau jadi sekarang tidak tinggal di sana lagi. Dia pergi dengan keyakinan bahwa kau akan tetap sama, bahwa waktu akan membekukanmu di tempat, bahwa ketika, bukan kalau dia kembali, kau masih di sana. Tapi sekarang, dia mencari pria yang sudah tak ada. Versi dirimu yang dulu membutuhkan dia telah lenyap. Versi yang dulu memohon, menunggu, mengejar, telah mati pada detik kau memutuskan membangun hidup tanpa kehadirannya. Kau bukan sekadar bersinar, kau tumbuh melebihi dirinya. Dan setiap langkah maju yang kau ambil kini adalah pengingat baru bahwa dia tak bisa kembali. Kau tak berkembang demi balas dendam. Kau tak naik level untuk membuktikan sesuatu. Kau melakukannya untuk membebaskan diri dari luka, dari pola lama, dari kebutuhan akan validasi yang sia-sia. Kau berhenti tampil dan mulai berubah. Dan yang paling indah, dia akan melihatnya, dia akan merasakannya, dia akan menyesalinya, tapi dia tak akan bisa meraihnya. Karena kali ini, saat dia mencoba kembali, kau sudah tak ada lagi di sana. Jika kau sudah selesai menunggu, selesai menjelaskan, dan benar-benar tumbuh melebihi siapa dirimu saat ia tinggalkan, maka ingat ini, aku menjadi pria yang dulu ia pikir tak mungkin ada. Terus bangun, tetap tenang, tetap fokus. Ini adalah langkah stoikisme, tempat di mana evolusi berbicara lebih lantang daripada balas dendam.